Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan sore kali ini kita berkumpul di antara masjid-masjidnya dan cinta tanah yang Allah cintai, supaya kita mendapatkan kehormatan mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena sesungguhnya barang siapa yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah dan tidaklah mereka memiliki niat ketika berkumpul kecuali adalah mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan, kecuali Allah memberikan kepadanya pahala sebagaimana orang yang umrah secara sempurna. Dan inilah yang kita inginkan. Waktu sore merupakan waktu yang utama, makanya kita diperintahkan berzikir, dan tidak ada zikir yang paling utama kecuali adalah zikir, untuk membahas tentang perkara halal dan perkara haram, supaya kehidupan kita mendapatkan petunjuk sebagaimana petunjuk yang terang yang disampaikan, sebagaimana petunjuk yang terang yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah. Jadi dalam kesempatan hari ini, supaya kita mendapatkan petunjuk kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tentunya kita harus paham bahwasanya kondisi manusia ketika mereka datang ke majelis ilmu, maka pada dasarnya manusia itu hatinya sebagaimana sifat gelas dengan tiga sifatnya. Ada orang yang datang ke kajian, mereka sebagaimana gelas yang kotor, di mana gelas yang kotor itu tidak mampu memberikan apapun faedah, tidak mampu ditampung, tidak mampu dimanfaatkan, karena gelas yang kotor akan terasa menjijikkan, sehingga kemudian susu, teh, dan segala minuman yang lainnya tidak mampu dimanfaatkan apabila gelasnya itu adalah kotor. Sama, ada pula orang yang datang ke kajian, dia datang bagaikan membawa gelas yang kotor, dia datang membawa sesuatu yang kurang benar, tetapi dia tidak mau dikoreksi oleh kitabullah dan sunnah. Dia membawa sesuatu yang kurang benar dan datangnya ke kajian bukan untuk meluruskan atau dikoreksi, tetapi datangnya ke kajian supaya dibenarkan apa yang menjadi kesalahannya. Maka kalau kita semacam itu, maka hakikatnya tidak akan sampai kepada kita ilmu dan tidak akan terkumpul segala faedah kebaikan. Ada yang kedua, yang datang ke kajian bagaikan gelas yang bocor, di mana gelas yang bocor itu walaupun dia bersih, tetapi hakikatnya tidak mampu menampung apapun. Ditaruh air, kemudian bocor, dikasih susu, bocor, dikasih teh, tidak bisa ditampung. Akhirnya apa? Ada orang yang mereka itu datang ke kajian sebagaimana gelas yang bocor, sering datang ke kajian tetapi tidak mendapatkan faedah dari setiap kajian yang dia ikuti. Maka sesungguhnya walaupun melalang buana dalam perjalanan ilmu, tetapi ternyata tidak bertambah-tambahnya dia kepada Allah. Dan yang kedua, tidak bertambah manis akhlak dia kepada orang yang beriman. Tetapi ada orang yang datang ke kajian, bertambah jauhnya dia kepada Allah, hanya menyombongkan penampilan saja, tetapi juga tidak bertambah manis, tetapi bertambah masam akhlaknya kepada orang yang beriman. Kalau ada orang yang semacam itu, maka hakikatnya dia datang bagaikan kemudian gelas yang bocor, yang kemudian datangnya ke kajian tidak mendapatkan faedah, karena gelas yang bocor tidak mampu menampung setiap apa yang dituang di atasnya. Ada yang ketiga, kata para ulama, ada yang datang bagaikan gelas yang bersih, sehingga kemudian setiap dituangkan sesuatu ke atas gelas itu, maka kemudian mampu dimanfaatkan. Dan kita berharap kita ini datangnya ke kajian sebagaimana gelas yang bersih. Akhirnya gelas yang bersih mampu dimanfaatkan dalam semua kebaikan, mampu menampung setiap faedah yang dituangkan di atasnya, dan berfaedah dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Semoga hati kita bukan pemilik gelas yang kotor, bukan pemilik gelas yang bocor, tetapi sesungguhnya hati kita semoga adalah pemilik gelas yang bersih, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bermanfaat secara khusus bagi yang menyampaikan, dan bermanfaat pula kepada semua jemaah yang terkumpul dalam majelis ilmu kali ini. Semoga kita bertambah takutnya kepada Allah dan bertambah manisnya akhlak kita kepada orang yang beriman, dan semoga kita dimampukan untuk mendapatkan hati yang semacam itu, insya Allah.
Maka dalam kajian hari ini, sebelumnya saya meminta maaf karena tadi ada sekitar 40 menit saya di depan pondok kopi, macetnya luar biasa. Jadi insya Allah teman-teman adalah orang yang dimampukan untuk sabar, sebagaimana saya sabar menanti satu persatu jalanan untuk terurai, dan semoga kita diberikan kesabaran yang ikhlas. Kita akan lanjutkan kajian kita. Maka sebelum kita melanjutkan kajian kita secara khusus, Anda ingin menyampaikan dulu dalam bentuk sebuah pertanyaan, manakah yang lebih diutamakan antara melakukan perintah ataupun meninggalkan larangan? Ini merupakan sebuah pertanyaan untuk membuka tema kita, sekaligus untuk mempertegas dari mukadimah yang telah kita sampaikan kemarin. Kalau antum ada yang menjawab bahwasanya yang paling utama dan paling prioritas itu adalah melaksanakan ketaatan, yang paling utama ketika kita beribadah kepada Allah, pastikan jawaban antum kurang benar. Karena ternyata yang menjadi prioritas kita di dalam kita beriman kepada Allah, menjalankan ketakwaan kepada Allah, bukan menjalankan perintah, tetapi yang paling prioritas itu adalah meninggalkan larangan apabila datang bareng-bareng melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan itu datangnya bersama-sama. Apa yang menjadi dalil bahwasanya meninggalkan larangan lebih besar keutamaannya dan lebih prioritas daripada menjalankan ketaatan? Yaitu adalah ketika itu mendapati di dalam banyak ayat Allah itu ketika memerintahkan anak dan antum untuk bertakwa, Allah selalu menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Tetapi ketika Allah melarang kita pada satu perkara, Allah selalu larang kita dalam satu perkara dan tidak ada tambahan mastata'tum ketika kita dilarang pada satu hal. Disitulah para ulama mengatakan yang lebih prioritas dalam kehidupan kita yaitu adalah bagaimana meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu lebih besar prioritasnya bagi seorang mukmin daripada menjalankan ketaatan ketika sebuah perkara itu datang bareng-bareng. Apa kaitannya dengan tema ketika kita membahas tema rayap amal bagian yang kedua? Karena sesungguhnya pembahasan dan tema yang akan kita lanjutkan dari pembahasan bulan lalu itu adalah menunjukkan ke arah dari pertanyaan tadi, bahwasanya ketika kita telah mengetahui bahwasanya meninggalkan larangan tidak ada kata semampunya tetapi wajib bagi kita meninggalkan, maka sesungguhnya kita harus paham ilmunya supaya kita mampu meninggalkan sesuatu dan merinci sesuatu dengan ilmu yang telah ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Karena yang kita khawatirkan, kita ini sebagaimana seseorang wanita yang telah susah payah ketika kita meminta baju dan kain, tetapi di waktu paginya merusak apa yang dia minta. Karena Allah menyampaikan dalam salah satu ayatnya, yaitu adalah di dalam surat An-Nahl 92, Allah menyampaikan wala takunu kallati naqadat waslaha min ba'di quwwatin ankasa. Kamu itu jangan kayak wanita yang susah payah ketika dia meminta benang, tetapi kemudian dirusak apa yang dia minta selama semalam suntuk, ketika di pagi harinya merusak apa yang telah dia minta. Maka inilah yang menjadikan kita mengerti bahwasanya di antara perkara yang Allah sampaikan kepada kita, janganlah kita sebagaimana wanita yang susah payah menjahit, tetapi di pagi harinya dia merusak apa yang dia jahit. Dan salah satunya perkara itu nampak dalam kehidupan orang yang terkadang susah payah melakukan ibadah, tapi disebabkan karena dia tidak tahu apa yang dibenci oleh Allah, maka dia melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Ternyata perkara itu merusak ibadah yang susah payah dia kerjakan. Ibaratnya, yaitu adalah musim kemarau selama 1 tahun, diguyur dengan hujan selama 1 hari, dan akhirnya tidak ada faedahnya ketika semuanya ditebus dengan hujan. Sama, kalau kita kemudian tidak mengetahui perkara keburukan, maka sesungguhnya semua kebaikan kita bisa jadi terhapus disebabkan kita tidak mengetahui perkara keburukan yang bisa merusak ibadah kita. Orang yang tidak paham santan, ketika merusak kesehatan, dia akan menikmati santan. Orang yang tidak paham gorengan itu merusak kesehatan, maka dia menikmati gorengan. Sama, kalau orang itu tidak mengetahui perkara-perkara dosa besar yang bisa merusak amal, bisa jadi dia tekun beribadah kepada Allah, tetapi di sisi yang lainnya dia merusak ibadah yang telah susah payah dia kerjakan dengan perkara-perkara amal yang dibenci oleh Allah tanpa disadari perkara itu merusak bangunan ibadah yang telah dia kerjakan.
Makanya kemarin kita membahas, pahamilah masalah-masalah keburukan di dalam Islam, karena masalah keburukan dalam Islam menjadi syarat sahnya keimanan kita kepada Allah. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami wa lam ya'rif al jahiliyah. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berkata, sesungguhnya keimanan seseorang itu akan terurai seutas demi seutas kalau dia hidup dalam iman, tetapi dia tidak mengerti perkara keburukan dari perkara jahiliyah. Kenapa? Karena bisa jadi dia rajin beribadah, tapi bisa jadi ibadah itu dirusak dengan perkara jahiliyah yang dia kerjakan ketika tidak mengetahui apa saja perkara jahiliyah yang merusak kehidupan Nasara, Yahudi, dan kehidupan orang musyrik sebelum datangnya Rasulullah SAW. Jadi inilah yang menjadikan kita tetap meneruskan kajian kita membahas tentang rayap amal, karena kita mengetahui bukan hanya kayu ada rayapnya, bukan hanya kentut yang membatalkan wudunya, bukan hanya ketawa yang membatalkan sholatnya, bukan hanya makan yang membatalkan puasanya, tapi termasuk ada dosa-dosa besar yang akibat dari dosa besar itu menyebabkan amal ibadah kita menjadi berantakan, dan sebagian bisa terhapus disebabkan melakukan ibadah tersebut, melakukan amal tersebut. Inilah yang menjadikan kita memahami, kita meneruskan kajian kita tentang rayap-rayap amal apa saja dalam kehidupan ketika kita beribadah kepada Allah. Sebelum kita membahas itu, kemarin kita telah mempelajari pula di dalam Muqaddimah. Saya ingatkan saja bahwasanya di dalam Muqaddimah kita telah mempelajari dosa itu berbagai macam jenisnya dan macamnya. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil adalah dosa yang mana ketika dikabarkan larangannya tidak disertai dengan kata laknat, baik di dalam ayat ataupun hadis. Jadi kalau kita temukan ada larangan di dalam sunnah tetapi tidak disertai dengan kata laknat, maka itu dosa kecil. Tapi walaupun dosa kecil, kita harus paham, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Kenapa? Tidaklah gunung itu terbentuk kecuali karena kerikil yang terkumpul. Karena sesungguhnya dosa kecil itu bagaikan ranting yang kita kumpulkan ketika akan membuat api unggun. Semakin banyak rantingnya, maka semakin banyak nyala api yang akan timbul disebabkan karena banyaknya ranting yang kita kumpulkan. Sama, jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena bukan karena dosanya yang kita remehkan, tetapi sesungguhnya kepada siapa engkau durhaka melakukan dosa itu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya, mana yang lebih utama? Ada orang yang berzina, tapi kemudian setelah dia berzina, kemudian dia menyesal menebus dosa itu dengan berbagai macam cara supaya mengusir rasa kegelisahan ketika melakukan dosa itu, dibandingkan dengan orang yang sering melihat terus ataupun melihat tayangan-tayangan porno, tapi kemudian ternyata dia tidak pernah merasa ingin bertaubat karena merasa itu dosa kecil. Contoh itu saja, contohnya saya ambilkan contoh. Maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dosa besar yang disesali itu jauh lebih baik daripada dosa kecil tetapi berkali-kali tanpa merasa menyesal melakukan dosa kecil itu. Itulah yang menjadikan kita waspada, sensitif sama dosa kecil ataupun dosa besar. Karena tidaklah orang yang melakukan dosa kecuali dia dibayang-bayangi dengan makar dari Allah. Kenapa? Setiap dosa itu pasti mengundang adab, pasti mengundang hukuman. Tidak ada satu dosa yang pernah kita lakukan pasti menjadi pancingan untuk membuka hukuman dalam kehidupan kita. Makanya kita pernah melihat kan Makhul ini salah satu ulama, pernah kemudian beliau merasa melakukan dosa. Saking sensitifnya beliau ngerti kapan ketika dihukum. Makhul rahimahullah ta'ala ini ulama. Pernah beliau itu Makhul melihat ada seseorang di dalam rukuknya dan sujudnya itu lama dan nangis. Makhul itu kemudian berkata, nangis apa? Riak. Riak. Sujudnya lama, rukuknya lama, nangis lagi ya. Orang ini riak. Lihat, padahal kemudian dia berprasangka dalam hati, tidak ngomong. Apa yang kemudian dirasakan oleh Makhul? Makhul kemudian berkata, setelah aku melihat dan setelah aku berprasangka bahwasanya orang itu rukuknya dan sujudnya karena riya, ketika aku melihatnya dia menangis, Allah menghukum saya, dijadikan mata saya selama 1 bulan tidak mampu menangis
disebabkan karena prasangka buruk yang saya miliki kepada orang yang telah diperlihatkan oleh Allah rukuk dan sujudnya yang begitu lama. Disinilah para ulama menyampaikan sensitiflah kepada dosa dan jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah. Tidaklah satu dosa yang kita lakukan kecuali kita pasti dibayang-bayangi dengan makar ketika Allah akan menimpakan satu perkara menjadi hukuman atas dosa yang kita lakukan. Misalkan kita ini dipimpin sama orang kafir, diem saja kita, misalkan ya, kemudian makanya Allah akan timpakan berbagai macam hal, mungkin jalanan macet di mana-mana, mungkin salah satunya. Akhirnya berbagai macam itu akan ditimpakan. Dan kita harusnya apa? Sensitif terhadap dosa ketika dihukum oleh Allah. Makanya disitulah yang kita harus kemudian pahami. Jangan melihat dosanya, tapi lihatlah kepada zat yang engkau durhaka kepadanya, dan perhatikan pula bahwasanya tidaklah satu dosa kecuali pasti ada makar yang Allah akan selingi dan Allah akan iringi ketika orang itu berbuat dosa. Makanya Imam Az-Zahabi menerangkan orang yang merasa aman dari makarnya Allah ketika habis berbuat dosa itu termasuk dosa yang sangat besar, karena tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali satu orang fasik yang sudah tebal dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di situ kita telah mengetahui ada dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa dengan ancaman, dengan kata-kata laknat yang telah diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Jadi kalau ada larangan di situ dikatakan ada kata laknat, pastikan itu adalah dosa besar. Seperti laknatullah ala rashi wal murtashi, laknat Allah bagi orang yang mereka itu menyuap dan orang yang disuap. Itu di situ ada kata laknat. Kalau kemudian di situ ada kata laknat, pastikan itu adalah dosa besar, karena di situ ada kata laknat. Nah, dosa besar itu ada kategorinya dua. Ada dosa besar yang sifatnya tidak merusak amal ibadah kebaikan seseorang, dan ada dosa besar yang sifatnya itu merusak ibadah seseorang. Contoh dosa besar yang tidak merusak amal ibadah seseorang, yaitu adalah ketika kita melakukan dosa besar, contohnya mencuri. Maka sesungguhnya mencuri tidak membawa pengaruh pada kebaikan yang telah kita lakukan. Tapi ternyata ketika kemudian melakukan dosa besar yang lainnya, ada loh dosa besar yang lainnya itu yang membawa pengaruh pada kebaikan yang telah kita lakukan. Contoh, antum meninggalkan sholat zuhur, jelas ya, sepakat. Orang yang meninggalkan sholat zuhur itu dosa besar sekali. Dosa besar sekali. Itu kemudian kedudukannya orang yang meninggalkan sholat zuhur tidak sama dengan orang yang meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat asar dosa besar, tapi dosanya membawa pengaruh kebaikan. Makanya Nabi menyampaikan orang yang sampai meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka sesungguhnya Allah menghapuskan amalan dan pahala sholatnya selama 1 hari. Jadi seakan-akan sholatnya 1 hari itu tidak akan ada yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dosa ketika dia meninggalkan sholat asar. Beda kalau meninggalkan sholat zuhur. Meninggalkan sholat zuhur itu dosa, iya. Tapi apakah membawa pengaruh pada kebaikan sholat yang telah kita lakukan sesudah dan sebelumnya? Tidak. Tapi kalau kita sampai kemudian ninggalin sholat asar, ini salah satu keutamaan sholat asar. Maka keutamaan sholat asar itu selain disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam, maka ketahuilah sholat asar itu termasuk sholat yang apabila ditinggalkan oleh sengaja oleh seorang mukmin, maka sesungguhnya seluruh amalan sholat pada hari itu telah dihapuskan oleh Allah. Nah, disitulah kita paham ada dosa besar yang sifatnya menjadi rayak, menggerogoti amal kebaikan, dan ada dosa besar yang sifatnya tidak menjadi rayak. Kita tidak membahas tentang dosa yang menggerogoti amal kebaikan. Kalau dosa-dosa itu antum bahas dalam kitab Al-Kabair, karena kitab Al-Kabair membahas tentang dosa-dosa itu. Tapi kita membahas tentang dosa besar yang sifatnya menjadi rayak, sifatnya menjadi semut, sifatnya menjadi jamur, di mana menggerogoti setiap amal kebaikan, dan akhirnya amal kebaikan itu rusak disebabkan dosa besar yang bersifat rayak ketika mampu mengganggu amal kebaikan kita. Itulah yang menjadikan kita memahami rayap-rayap amal ibadah, itulah yang kita akan bahas. Kemarin telah kita bahas. Yang kita bahas itu poin yang pertama, bahwasanya dosa besar itu yang pertama adalah syirik. Dan di antara syirik yang telah kita bahas yaitu adalah syirik dalam masalah niat. Nah, sebelumnya kita memahami, saya ingin ulang sedikit.
Syirik itu jangan pernah bermain-main dengan syirik. Karena apa? Karena sesungguhnya syirik itu api yang bukan membakar kayu, tetapi api yang membakar amal kebaikan dengan begitu cepat. Itu syirik. Dan tidaklah orang itu melakukan kesyirikan kecuali Allah hapuskan betul amal kebaikannya dengan begitu cepat. Iya. Dan kita harus memahami di antara fitnah terbesar yang menimpa kepada umatnya Nabi itu bukan fitnah. Fitnah itu nomor 2. Tapi fitnah yang terbesar yang menimpa kepada umatnya Nabi itu adalah kesyirikan. Makanya sampai Nabi dalam hadis riwayat Muslim berkata bahwasanya wa ma antum bisyirki illa kasyaratil baydha fi jildi sauril aswadi. Sampai Nabi kemudian mengabarkan perumpamaan kalian, artinya kepada kita umatnya yang jatuh dalam kesyirikan itu sebagaimana perumpamaan domba yang berwarna hitam dari moncongnya sampai ekornya. Lalu ada garis melintang putih, hitamnya warna domba itu menggambarkan umatku yang jatuh dalam kesyirikan, dan garis yang melintang putih menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Dan jumlah mereka itu jauh lebih sedikit daripada yang terjebur dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu ternyata memasyarakat dalam bentuk segala macam ragamnya. Dan syirik adalah perkara yang menyebabkan kehidupan amal berantakan secara cepat ketika sudah melakukan kesyirikan. Makanya hati-hati betul terhadap kesyirikan. Dan tidak ada orang yang paham ketakutan dia kepada syirik kecuali satu. Dia paham tauhid, dia paham akidah. Maka kemudian dia mampu membentengi dirinya dari kesyirikan. Allah menyampaikan di dalam surat Yusuf 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah orang kebanyakan mereka ketika beriman kecuali mereka ketika beriman mencampurkan imannya dengan syirik. Jadi kebanyakan orang itu mencampurkan imannya dengan syirik. Dan banyak orang yang melakukan kesyirikan itu yang tidak sadar kalau mereka itu melakukan kesyirikan, ikhwan. Ini bahayanya syirik itu kayak gini. Kalau tidak paham akidah. Makanya orang musyrik pada zaman Nabi sadar nggak kalau mereka melakukan kesyirikan? Tidak sadar. Mau mereka menamakan anak mereka aja Abdullah kok. Namanya lihat, namanya Abu Bakar. Namanya siapa? Abdullah bin Utsman bin Murrah bin Nu'ay bin Ka'ab. Tuh. Namanya Abdullah. Padahal bapaknya siapa? Abu Quhafah. Kapan masuk Islamnya? Fathu Makkah 8 Hijriah. Terlambat banget. Tapi kenapa? Jauh sebelum Fathu Makkah dia sudah memberikan nama anaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah. Dan saya ingatkan, kunyah itu tidak selalu harus punya anak. Karena Abu Bakar tidak punya anak, tapi kunyahnya Abu Bakar, padahal Bakar itu anaknya beliau enggak. Namanya itu Abdullah, Asma, Aisyah, tidak ada namanya Bakar. Ya. Maka kemudian nama aslinya Abdullah bin Utsman. Berarti kulturnya masyarakat yang hidup pada zaman Nabi itu masyarakat yang kenal dengan Allah. Mereka memegang kunci Ka'bah kok. Mereka memberikan minuman kepada apa? Mereka memberikan minuman kepada jamaah-jamaah ketika tawaf di Ka'bah kok. Siapa yang memberi? Yang memberi orang-orang musyrikun, dan mereka selalu menganggapi bahwasanya mereka itu tidak pernah melakukan syirik. Lihat jawabannya Allah abadikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, orang musyrik itu mengatakan, "Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami itu tidak nyembah kepada patung. Mana buduhum? Jangan kalian mengatakan kami nyembah patung deh. Itu omongannya orang musyrik. Mereka mengatakan apa? Mana butuhum, kami tidak pernah menyembah Manat, Salisa, Hubal, Lata, Uzza. Tidak, kami tidak menyembah. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali kami itu mengagungkan patung-patung ini untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah. Di situ kita mengetahui bahwasanya lihat, bahwasanya ternyata orang-orang musyrikun itu pun tidak sadar kalau mereka melakukan kesyirikan. Tapi walaupun mereka kenal dengan Allah, menamakan nama anak mereka itu Abdullah, memberikan minuman kepada orang yang tawaf, apakah membebaskan mereka dari permusuhan Nabi kepada mereka? Enggak. Kenapa? Mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah ketika mereka berdoa, bercabang doanya kepada Allah dan selain Allah. Itulah syirik. Makanya syirik itu jangan hanya dipahami bahwasanya syirik itu nyembah kepada patung. Tapi sesungguhnya di situ kita memahami bahwasanya syirik salah satunya adalah syirik di dalam doa dan syirik dalam masalahnya yang telah kita bahas dan telah kita bahas. Itu yang pertama.
Sekarang kita bahas yang kedua. Yang kedua, termasuk di antara perkara yang kelak yang menjadi rayap secara cepat membakar, cepat merusak amal kebaikan kita, yaitu adalah nifaq yang kemudian menjadi ismul fa'il, menjadi pelakunya itu disebut dengan munafik, yaitu kenifakan atau menjadi munafik. Maka itu merupakan poin yang kedua, di mana perkara ini cepat untuk membakar amal kebaikan kita, bahkan bukan hanya cepat membakar amal kebaikan, tetapi sesungguhnya kelak tragis ujung akhir hidupnya ketika mereka kekal bersama dengan orang kafir, kekal bersama dengan orang musyrik, dan tidaklah mereka ditempatkan kecuali di dalam keraknya neraka yang paling dalam. Jadi kalau boleh saya sampaikan dulu sebelum saya terangkan panjang lebar tentang nifaq, antum harus paham. Allah turunkan surat An-Nisa 145 tidak untuk berlaku kepada orang kafir. Allah turunkan surat An-Nisa 145 tidak berlaku kepada orang yang melakukan musyrik. Tapi Allah turunkan, yaitu adalah surat An-Nisa 145, Allah turunkan kepada satu status manusia yang bernama munafikun. Ketika Allah kemudian menyampaikan di dalam ayatnya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam kerak neraka yang paling dalam. Kalau kita kemudian boleh menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kemudian di situ diterangkan neraka itu dalamnya neraka dilemparkan batu, maka batu itu akan mengambang dan kemudian akan mencapai dasarnya setelah melalui perjalanan 70 tahun menurut waktu akhirat. Saking dalamnya neraka. Maka kemudian dalamnya neraka itu kemudian kita mendapati bahwasanya yang paling atas yang kemudian menempati neraka itu siapa? Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, tetapi amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Tapi mereka beriman, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran, dan tidak melakukan kenifakan. Sehingga kemudian mereka amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, ditaruh oleh Allah di daratannya, di permukaannya neraka. Dan itu akan ketahuan bedanya dengan orang kafir dan bedanya dengan orang munafik dari mana? Dari wajahnya. Jadi orang-orang mukmin Pak yang apabila amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, maka kemudian ketika mereka dicemplungkan di dalam neraka, Allah jadikan wajah mereka bercahaya dari bekas sujud panjang yang mereka lakukan ketika hidup. Makanya kalau sujud itu dinikmatin, karena sujud itu menyerap cahaya. Dan apabila ada di antara manusia yang ditakdirkan masuk neraka, cahaya itu akan keluar walaupun dia berada di dalam neraka. Makanya sampai Nabi menerangkan, sejak Allah menciptakan neraka, Allah kemudian berfirman kepada neraka, innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min asari sujud. Allah haramkan itu neraka untuk tidak pernah mampu membakar wajah yang pernah dipakai bersujud. Makanya sujud itu keutamanya gede banget. Makanya semua simbol-simbol agung dalam perintah agama itu selalu sujud. Ketika Nabi Adam diciptakan, mereka disuruh bersujud. Ketika para istri kalau diperbolehkan sujud, maka mereka akan diperbolehkan sujud, maka mereka diwajibkan sujud kepada suaminya. Makanya itu adalah lapis atas. Dan mereka akan masuk surga, Ustaz? Iya. Karena mereka hanya menebus kesalahan mereka di neraka sampai kesalahan itu ditebus oleh mereka. Ya. Tetapi selama mereka beriman akan masuk ke dalam surga, iya. Makanya neraka itu, makanya penduduk surga yang paling terakhir dapat apa? Yang paling terakhir, yang paling bawah, penduduk surga diterangkan oleh Nabi mendapatkan 1000 pelayan. 1000 pelayan. Itu yang paling ringan, yang paling hina dari surga. Tapi walaupun semacam itu, jangan pernah minta yang paling bawah. Ya, kalau sudah minta surga, tidak boleh kita pernah. Kalau minta surga itu tidak ada ajaran pernah, ya Allah, tidak apa-apa deh di depan pintu surga, ya Allah, tidak usah gitu. Makanya dalam hadis riwayat Muslim sampai diterangkan, idza sa'altumullaha fas'alillahi fil dausil ala. Kalau minta surga itu minta surga yang paling tinggi. Tapi amalan saya masih gini loh, sambil kemudian kita memperbaiki amal. Sambil kita memperbaiki amal, tapi jangan pernah meminta surga dari surga yang rendah. Kenapa? Nabi dalam sunnahnya
tidak menyuruh ana dan tidak menyuruh antum untuk meminta surga yang rendah. Tapi Nabi menyuruh ana dan menyuruh antum untuk meminta surga yang paling tinggi, yaitu Firdausil A'la. Walaupun amal kita masih banyak cacatnya dan amal kita masih banyak kurangnya. Ya sembari kita memperbaiki. Tapi ya kebangetan kalau minta Firdaus A'la tapi sholat subuh jam 7 ya. Tapi kemudian habis sembari memperbaiki. Di situ kita mendapati yang paling atas, yaitu adalah orang yang mukmin tetapi dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Yang tengah siapa? Imam Qurtubi menjelaskan yang tengah itu orang kafir, Pak, orang musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Hamam, itu di tengah-tengah. Saya katakan lagi loh, Fir'aun, Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang yang telah ditetapkan namanya di dalam Al-Quran sebagai penduduk neraka. Kapan-kapan lah nanti kita bahas kitab itu. Orang-orang yang ditetapkan namanya berada di dalam neraka. Ummu Jamil, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab sama Ummu Jamil ketemu dong Ustaz, ketemu di neraka, tidak akan sempat bicara. Kemudian Hama, Korun itu di tengah-tengahnya. Yang paling bawah lah di situ. Maka kemudian Imam Qurtubi menukil keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang paling bawah, itulah yang dimaksudkan oleh Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, yaitu orang munafik yang ditaruh oleh Allah di dalam keraknya neraka. Itu adalah orang munafik, ditutup oleh Allah dan tidak pernah dibuka selama-lamanya. Siapa? Orang munafik. Nah disinilah kita paham, jangan main-main dengan kemunafikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kemunafikan setara dengan orang kafir dan orang musyrik, tapi balasannya lebih dahsyat daripada orang kafir dan orang musyrik. Karena sesungguhnya apa? Tidak ada perkara yang paling detail Allah jelaskan di dalam Al-Quran kecuali Allah terangkan tentang sifat kemunafikan. Sampai Allah tebarkan banyak ayat di awal Al-Baqarah itu tentang orang munafik. Allah kembali ulang banyak ayat di dalam surat An-Nisa, itu juga orang munafik. Surat At-Taubah apalagi banyak banget menceritakan tentang munafik. Sampai Allah turunkan surat Al-Munafikun khusus itu membahas tentang munafik. Makanya sampai kemudian Imam Ibnu Katsir saja itu kemudian berkata rahimahullah di dalam tafsir Al-Quranul Adzim, beliau sampai mempunyai istidlal. Istidlal itu cara mengambil sebuah kesimpulan yang luar biasa tentang orang munafik. Perhatikan, Imam Ibnu Katsir berkata, perhatikan di awal surat Al-Baqarah, kata Imam Ibnu Katsir, Allah itu ketika menceritakan tentang orang mukmin hanya 4 ayat. Ya, dari hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika Allah ceritakan tentang orang kafir, Allah cuma ceritakan 2 ayat, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun. Hanya 2 ayat tok. Tapi ketika Allah ceritakan tentang orang munafik, afwan akhi, bukan 2 ayat, bukan 3 ayat, bukan 4, bukan 5. Tapi Imam Ibnu Katsir ketika menyampaikan, Allah ketika menceritakan tentang orang munafik di awal surat Al-Baqarah 13 ayat, saking besarnya kerusakan yang ditimbulkan dari munafik dalam iman dan kerusakan yang ditimbulkan bagi kaum muslimin. Makanya kan kita lihat para sahabat itu sampai tidak ada yang paling mereka khawatirkan kecuali menjadi munafik. Itu yang paling mereka khawatirkan. Makanya kita lihat Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, aku melihat 30 sahabat, ra'aitu salasin, aku melihat 30 sahabat. Lo itu dalam kehidupan mereka ternyata tidak ada perkara yang paling mereka takutkan kecuali adalah bagaimana mereka khawatir menjadi munafik. Ya, makanya kemudian kita lihat benarlah apa yang dikatakan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu pernah ditanya, bagaimana kami mendeteksi hati kami ada nifaknya dan bagaimana kami mendeteksi hati kami bersih dari nifak? Perhatikan jawabannya. Maka sesungguhnya dijawab oleh Hasan Al-Basri, orang yang selalu takut menjadi munafik, maka itulah orang yang mukmin. Tapi orang yang selalu merasa aman dari kemunafikan, pastikan telah tumbuh kenifakan di dalam hatinya. Makanya sahabat betul-betul sempurna dalam imannya. Kenapa? Karena mereka selalu merasa khawatir ketika mereka menjadi munafik. Makanya lihat, Umar bin Khattab itu selalu melihat Hudzaifah ibn Yaman. Kenapa Umar bin Khattab selalu melihat kepada Hudzaifah ibn Yaman? Karena sesungguhnya nama orang munafik tidak pernah diceritakan Nabi kecuali kepada satu sahabat saja. Siapa satu sahabat itu? Hudzaifah ibn Yaman. Itu namanya Nabi kemudian mengejar satu persatu namanya orang munafik yang hidup pada zaman beliau. Yang tahu hanya satu, Hudzaifah ibn Yaman. Nama orang munafik yang kita kenal itu cuma satu. Siapa? Abdullah bin Ubay. Selainnya kita tidak tahu.
Makanya Umar bin Khattab tahu betul bahwasanya pemegang rahasia nama orang munafik pada zamannya itu Hudzaifah ibn Yaman. Makanya Umar bin Khattab itu selalu melihat Hudzaifah ibn Yaman. Makanya kalau ada orang yang meninggal pada zaman itu, Umar bin Khattab itu selalu melihat dulu Hudzaifah ikut nyolatin atau enggak. Kalau Hudzaifah tidak menyolatin, maka kemudian Umar bin Khattab tidak mau mensolati. Kenapa? Karena sesungguhnya beliau khawatir jangan-jangan itu termasuk nama yang dicatatkan oleh Rasul kepada Hudzaifah tentang orang munafik. Itu Hudzaifah. Makanya Umar bin Khattab itu pernah mengetes, nguji bagaimana Hudzaifah ibn Yaman. Dikumpulkan itu seluruh bawahannya. Setelah dikumpulkan seluruh bawahannya, ada di situ Hudzaifah ibn Yaman. Maka perhatikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ngomong gini, alhamdulillah, tidak ada orang munafik yang menjadi bawahanku ketika aku menjadi khalifah. Tahu siapa yang langsung menyangka? Yang menyangka Hudzaifah ibn Yaman. Ya Amirul Mukminin, maaf, Amirul Mukminin, enggak. Fihi munafik. Di antara orang yang kamu pimpin ini ada orang munafiknya. Di antara orang yang kamu pimpin ini ada munafiknya. Maka kemudian akhirnya Umar bin Khattab menemui Hudzaifah ibn Yaman, memaksa Hudzaifah untuk menceritakan siapa orang munafik yang ada di bawah kepemimpinannya. Kenapa? Umar tahu kemunafikan ini merusak kehidupan iman. Dia khawatir untuk kemudian hilangnya barokah itu. Maka ditanya kepada Hudzaifah ibn Yaman, "Man, udhkur ya Hudzaifah, tolong sebutkan wahai Hudzaifah nama munafik itu." Tapi Hudzaifah itu berkata lembut kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku terikat perjanjianku dengan Nabi bahwasanya aku tidak akan pernah menceritakan nama orang munafik yang pernah disampaikan oleh Nabi." Dan nama-nama itu hilang bersama dengan wafatnya Hudzaifah ibn Yaman. Tapi disitulah kita mengetahui apa? Bahwasanya kemunafikan itu bukan perkara yang kecil. Bahkan perkara yang merusak dalam kehidupan itu kemunafikan. Maaf loh, tidaklah orang kafir hari ini menang di atas orang yang beriman itu bukan karena orang kafirnya kuat, bukan. Tapi salah satu di antara perkara yang menjadikan orang kafir itu menang di atas orang yang beriman itu adalah karena adanya banyaknya munafik. Di mana orang munafik mereka senantiasa berkata kepada orang kafir, "Nahnu ma'akum, kami ini bersama kalian." Makanya sampai Umar bin Khattab itu berkata kepada Ziyad bin Khudair, "Ya Ziyad, ala ta'lam ma yatimul Islam." Ziyad, kamu ngerti nggak apa itu yang merusak Islam? Ma yatimul Islam salasa. Yang merusak Islam itu 3, wahai Ziyad. Yang merusak Islam itu 3. Zanatul alim. Yang pertama, kamu dapati orang alim yang tergelincir, tapi diikuti mati-matian oleh pengikutnya. Ini kita harus paham ya, tidak boleh kita ngikutin seseorang yang sudah tergelincir ketika dia jatuh dalam kesalahan. Ya kalau salah diakui aja salah, sudah. Tapi bukan berarti kita menghujat habis-habisan, tidak lah. Tapi jangan kemudian mengkultuskan siapapun, jangan memaksumkan siapapun, karena kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasul. Maksum itu apa? Menyempurnakan seseorang itu sempurna dalam agama. Tidak ada yang sempurna dalam agama, akhi. Yang sempurna itu Nabi, dan kesempurnaan itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Yang sempurna itu ajaran, orangnya tidak pernah sempurna. Orang itu kalau salah ya wajar, orang kalau salah itu wajar. Ulama pun bisa salah, iyalah. Jangan dihujat. Jangan menganggap bahwasanya dirinya dan kelompoknya itulah yang kemudian paling maksum di atas muka bumi. Ya salah lah. Siapa yang menjamin antum paling maksum di atas muka bumi ini? Tidak ada itu. Ulama besar aja jatuh dalam kesalahan kok. Siapa ulama besar yang jatuh dalam kesalahan, ikhwan? Salah satunya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ulama besar atau tidak? Ulama gede yang memberikan syarah penjelasan pada kitab Sahih Bukhari. Jatuhnya dalam masalah apa? Asma wa sifat, beliau jatuh. Asma wa sifat beliau jatuh. Tapi apakah kita membakar kitabnya kemudian Imam Ibnu Hajar, kitab Fathul Bari? Siapa yang berani bakar kitab yang telah menjadi rekomendasi ulama seluruh al-sunnah wal jamaah? Tidak ada. Imam Baihaqi jatuh dalam kesalahan, wajar. Kenapa? Karena memang yang maksum hanya satu, Nabi. Setelah wafatnya Rasulullah, maka telah wafat pula kemaksuman. Ustadz Ana, Ustadz Antum, Ustadz Fulan, ya ada benernya. Kapan? Mawafaqal kitab wa sunnah, selama sesuai dengan kitab dan sunnah. Tapi ada nggak mungkin kesalahan? Ya mungkin saja. Yang namanya manusia biasa kok. Makanya kalau beragama jangan berkelompok. Tetapi beragama itu mengikuti apa yang disampaikan. Dan kalaupun salah itu wajar.
Dan jangan menafikan kebenaran dari pihak lain hanya karena bukan datang dari kita. Itu penyakitnya orang Yahudi itu. Penyakitnya orang Yahudi itu menolak kebenaran yang bukan datang dari kelompoknya. Makanya Allah turunkan surat Al-Baqarah 89, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftahuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falanatullah 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi itu Masya Allah sebelum datangnya kemudian Rasulullah, orang Yahudi itu orang yang paling banyak doa supaya cepat-cepat diturunkannya Nabi. Orang Yahudi, jadi orang yang minta cepat dimunculkan Nabi itu bukan orang musyrikun, karena orang musyrikun bukan kaum yang paham tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Itu kaum penggembala kambing itu. Kenapa orang Yahudi saat itu meminta supaya disegerakan untuk diturunkan Nabi? Karena mereka tahu kalau Nabi nanti akan muncul pasti bawa mukjizat, akan membawa kemenangan. Karena orang Yahudi sebelum diutusnya Nabi, mereka itu terhina banget. Terhina sekali, mereka itu orang Yahudi. Dan mereka beranggapan kalau mereka nanti turun kepada mereka seorang Nabi, yaitu adalah Muhammad nanti muncul, maka kemudian akan membawa mukjizat. Kok mereka kenal Muhammad? Ustaz, iya. Kan diterangkan dalam kitab mereka. Sifatnya Muhammad detail nggak diterangkan oleh Allah di dalam kitab itu. Detail dalam kitab Taurat. Sampai Allah menyampaikan alladzi atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang yang diberikan Alkitab itu ngerti tentang Muhammad jauh lebih mereka ngerti daripada mereka ngerti anak-anak mereka. Cuma satu yang tidak diterangkan oleh Allah dalam kitab Taurat. Muhammad munculnya dari mana? Nah itu nggak mereka tahu. Tapi Muhammad bahwasanya Rasulullah itu kemudian sifatnya begini, sifatnya begini, sifatnya begini. Iya mereka tahu. Abu Hairah, salah satu ulama yang melihat Nabi ketika akan pergi ke Syam, sekali lintas saja langsung tahu ini calon Nabi nih. Ngomong apa kepada Abu Thalib? Bawa pulang, pergi, bawa pulang. Ini kalau sampai ke Syam ini nanti terbunuh. Kok langsung tahu? Ya iya, orang mereka kenal sifatnya Muhammad itu lebih mereka kenal daripada anak-anak mereka. Yang mereka tidak ngerti cuma satu. Nabi itu bukan datang dari golongan Yahudi, itu saja. Lah, ketika betul-betul Allah ijabahkan Nabi Muhammad muncul dan ternyata datang dari kelompok, datang dari orang Arab, kecewa banget mereka, dan itulah yang menjadikan mereka menolak Rasul. Makanya Allah kemudian menutup 89 itu dengan kata-kata apa? Fala'natullah 'alal kafirin. Laknat Allah bagi orang yang kufur setelah datangnya keterangan yang jelas. Makanya akhi, saya mati-mati anak dan antum kalau sudah thalabul ilmi, pahami kebenaran. Ambil kebenaran selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Hati-hati, wajib. Tapi taklid buta dan fanatik buta, musibah dan itu penyakit. Ya, makanya yang merusak Islam tadi kita kembali kepada nifaq. Yang merusak Islam yang pertama itu apa? Zallatul alim, orang alim yang kemudian mereka tergelincir. Yang kedua apa? Jidalul munafik bil Quran, kata Umar bin Khattab dalam riwayat Baihaqi. Yang kedua yang kemudian menjadikan rusaknya agama ini yaitu jidalul munafik bil Quran. Kamu mendapati orang munafik tetapi mendebat kamu dengan ayat kitabullah, itu munafik. Jadi ternyata akan datang satu waktu orang munafik itu, Masya Allah, orang munafik itu mampu mendebat orang yang berjalan di atas panggung kebenaran, tapi mendebatnya itu memakai ayat. Nah itu zamannya itu. Bisa jadi orang yang beriman tidak hafal Al-Quran, hanya mengandalkan 3 surat yang terakhir, qanaah dengan 3 surat itu. Ini qanaah yang salah. Tapi orang munafiknya justru malah banyak hafal Quran. Lo bisa jadi, bisa jadi. Dan yang ketiga ditutup dengan apa? Berkuasanya pemimpin yang mereka menyesatkan dari jalan Allah, menyesatkan dari kitabullah dan sunnah. So, lihat di sini. Umar bin Khattab menyebutkan orang munafik itulah yang menjadikan akhirnya apa? Rusak kehidupan agama, rusak atau kemudian merusak kehidupan Islam itu ya orang munafik itu. Jadi masalahnya adalah orang munafik itu tidak boleh kita pandang sebelah mata, ya tidak boleh. Dan salah satu yang memunculkan sifat kemunafikan itu apa? Karena lemahnya dakwah itu loh yang menjadikan akhirnya kemunafikan itu tumbuh di mana-mana. Karena sesungguhnya munafik itu kata Imam Ibnu Katsir itu ada 2. Satu, ada yang menjadi munafik itu zu'ama. Zu'ama itu apa? Dia penyeru kemunafikan. Dia menyeru kemunafikan terus. Dia pemimpin kemunafikan. Tapi apakah semua munafik itu berada pada poin ini? Enggak semuanya pada poin ini. Ada munafik yang kedua yang disebut muqallidun. Muqallid itu apa? Korban, dia ngikut-ngikut saja.
Disebabkan ketika dia tidak paham tentang ilmu agama, tidak paham tentang akidah, dia jadi korban atas kemunafikan yang ditimbulkan oleh para pemimpin kemunafikan. Nah, itu yang menjadikan akhirnya kita ngerti, Masya Allah, kemunafikan itu bukan hanya membakar amal, tapi kemunafikan itu yang merusak kekuatan Islam, itu yang munafik itu. Makanya hati-hati sampai kalau kita menjadi MTS munafik tanpa sadar. Ini bahaya banget ini munafik tanpa sadar ini. Jadi MTS itu bukan madrasah sanawiyah, itu ada. Nanti kalau ada anak kita mau sekolah MTS kemudian kita marahi, jangan. Saya mau sekolah mana anak SMP, enggak MTS, jangan MTS, itu munafik tanpa sadar. Madrasah sanawiyah yang di luar, tapi yang kita artikan di sini itu munafik tanpa sadar. Karena banyak orang yang hari ini mereka menjadi munafik tanpa disadari oleh dirinya, karena rapuhnya hatinya dan rapuhnya ilmu. Loh, dia menjadi munafik itu tidak sadar. Kalau munafik zu'ama, nah ini sadar, dia ngerti ilmu yang benar, tapi sengaja memilih menjadi munafik. Kenapa? Untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Munafik itu intinya apa sih? UUD, ujung-ujungnya duit. Itu munafik zu'ama. Tapi munafik yang kedua, munafik muqallidun, ini apa? Mereka mungkin tidak ingin untuk dapat duit, tapi mereka itu korban kebodohan mereka sendiri ketika tidak paham agama. Nah, di sini yang kita harus pahami, Masya Allah. Jadi di sinilah kita akhirnya mengerti kemunafikan itu bukan perkara ringan. Nah, kalau sampai Allah terangkan sampai 13 ayat khusus untuk membicarakan kemunafikan, berarti tidak main-main. Kemunafikan itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita beriman sama Allah. Makanya munafik itu harus paham. Apa sih artinya nifak itu, Ustaz? Nah, ini kita bahas sebentar. Nifak itu diambil dari kata nafak. Nafak itu artinya apa sih? Masuknya dan keluarnya beda. Itu nafak. Jadi kalau ada sesuatu masuknya beda dengan keluarnya, itu disebut dengan nafak. Itu disebut dengan nafak. Makanya kemudian tikus gurun pasir itu disebut dengan nafak. Kenapa? Karena dia kalau masuk membuat lubang, itu keluarnya bukan pada lubang yang dia masuk, tapi dia keluarnya pada tempat yang berbeda. Makanya terowongan itu disebutnya apa? Nafak. Atau kalau nanti umroh, perhatikan itu kalau di Mekah, nafak itu terowongan namanya, karena masuknya dan kemudian keluarnya beda. Makanya kalau antum masuk kemudian ke rumah, kemudian masuknya dari depan, keluarnya dari belakang, itu nifak, itu munafik itu. Secara bahasa. Secara bahasa itu namanya nafak, karena masuknya dan keluarnya itu beda. Itu secara bahasa. Pengertian secara istilah harus benar. Karena kata-kata munafik itu sudah disalah-artikan sama dengan arti syirik. Salah. Makanya kalau punya hati jangan syirik. Masalah syirik itu apa? Syirik itu mendatangkan tandingan untuk Allah. Ini syirik kalau orang Jakarta beda. Syirik itu syirik tanda tak mampu katanya. Gimana sih ini berubah-ubah kalimat syar'i ini saya ini. Muhrim jadi mahram jadi muhrim. Sama munafik itu kalau kata orang Jakarta Timur, bukan orang Bekasi ya, insya Allah orang Bekasi sudah mendapatkan dakwah. Kalau munafik orang Jakarta Timur itu biasanya apa? Allah tidak mau padahal hatinya mau, kan gitu. Nih ada akhwat nih, mau nggak proses? Enggak. Udah, jangan gitu, jangan munafik. Ya sudahlah, boleh jangan. Orang komentarnya apa? Allah munafik. Kadang-kadang ada orang yang nawarin dosa, coba nawarin dosa, kan kita kemudian pengennya menahan. Enggak, gitu. Alah, kamu kan juga pengen lihat kan? Alah, jangan munafik dong. Itu Masya Allah, itu kalimat syar'i tapi kemudian berubah total maknanya. Ya kan, Masya Allah itu. Makanya rusak itu. Makanya kita kewajibannya kembalikan lagi. Maka munafik secara pengertian istilah itu apa? Itu kita harus paham. Nah, bukan kita yang mendefinisikan. Yang mendefinisikan adalah Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama di antara ulama yang mu'tabar. Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan yang disebut dengan munafik itu, nifak itu apa? Orang yang dohirnya Islam. Orang yang dohirnya Islam, tetapi hatinya dan jiwanya benci sama syariat Allah ketika syariat itu tidak sesuai dengan kehendak dan selera pribadinya. Jadi kalau kemudian dia mendapati bahwasanya ada ayat tidak sesuai dengan kehendak dan selera pribadinya, maka kemudian dia tolak, itu namanya munafik. Kayak gitu.
Kemudian di dalam hatinya dia bersama dengan orang kafir dan bersama dengan orang musyrik untuk membenci Islam dan membenci kaum muslimin. Maka salah satu sifatnya itu apa? Orang munafik itu sedih kalau umat kafir, sedih kalau kemudian Islam itu menang, tapi senang kalau umat Islam itu kalah. Itu salah satunya. Makanya salah satu indikator kemunafikan itu apa? Yaitu mereka bersama dengan kepentingan kafirin dan bersama dengan kepentingan musyrikun. Itu orang munafik. Nah disitulah kita paham, ini saya ingatkan dulu. Berarti kalau dari definisi, kita ini gampang untuk mengenali orang, mendiagnosa orang itu akhirnya gampang. Berarti yang disebut dengan munafik itu, jangan tertipu bahwasanya orang munafik itu pakai atribut-atribut kafir. Enggak. Pakai kemudian lugu-lugu salib, enggak. Tapi orang munafik itu adalah secara dohirnya dia memperlihatkan logo-logo Islam, syiar-syiar Islam itu dipakai sama dia. Dan orang munafik itu pada dohirnya muslim atau tidak muslim? Muslim. Dia sholat atau tidak sholat? Sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka tegakkan sholat itu mereka tegakkan dalam keadaan malas. Itu munafik. Baca Quran atau tidak? Baca Quran. Nabi aja mengatakan masalul munafik alladzi yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Itu Nabi mengatakan apa? Baunya itu harum tetapi dalamnya pahit. Nabi menyebutkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Berarti orang munafik baca Quran atau tidak? Baca Quran. Orang munafik itu kemudian membangun masjid, bangun masjid. Makanya mereka pada zaman Nabi itu membangun masjid dirar. Apa itu masjid dirar? Masjid yang dijadikan tandingan untuk menandingi Rasulullah, Masjid Nabawi. Dan di masjid itu mereka berencana untuk membunuh Nabi pada masjid itu, berkoalisi dengan orang-orang kafir. Masjid itu di mana sekarang? Masjid itu sudah dihancurin. Karena apa? Nabi tidak boleh berdiri di situ selama-lamanya sampai kemudian masjid itu dihancurin oleh para sahabat. Di situ kita mendapati orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dohirnya mereka muslim. Jangan tertipu. Makanya orang munafik terkadang mengatakan apa? Loh kami ini muslim, gini-gini saya ini muslim. Nggak usah ditanya, sudah ngomong gitu sendiri. Ya. Jadi mereka itu adalah orang yang pandai berdusta dan mereka selalu bersumpah atas nama Allah. Kalau kepepet itu paling gampang berdusta mereka itu. Ya. Kalau kemudian keadaannya aman, nah, biasa. Nanti kalau keadaannya menakutkan, mengkhawatirkan, dia pakai baju kuku, nanti pakai peci, nanti pakai jilbab, supaya apa? Diakui eksistensinya bahwasanya dia seorang muslim. Dan mereka adalah orang yang paling pandai berdusta. Iya, orang tidak ada orang yang paling pandai berdusta kecuali siapa? Munafik. Makanya sampai Allah katakan ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Loh, mereka itu ngambil sumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Itu munafik itu. Dan kita harus paham dari pengertian ini kita mengetahui orang munafik fisiknya kayak apa. Kita harus paham. Orang munafik aja fisiknya Allah detailkan itu bagaimana pembahasannya. Kita buka dalam surat Al-Munafiqun. Buka surat yang ke-64 ayat yang ke-4. Surat yang ke-63 ayat yang ke-4. Kita baca aja deh dari ayat yang pertama saja. Ayat yang pertama sama ayat yang ke-4 kita baca. Sampai ayat yang ke-6 kita baca, kita pahami aja dari ayatnya saja. Karena ayat ini jelas. Nanti antum baca satu persatu ayatnya di dalam Al-Quran. Siapa yang sudah ketemu? Antum ketemu Bapak? Akhi? Ketemu? Baca yang jelas. Dari ayat yang pertama. Ya. Apabila orang-orang munafik datang kepada Muhammad, maka mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar sesat. Ya. Ayat yang pertama, ikhwan, Allah gambarkan detail itu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ini yang pertama. Kalau orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka itu akan bersumpah mengatakan kepada dirimu, ya Allah, kamu itu adalah rasul. Itu
itu orang munafik. Jadi orang munafik pada zaman Nabi itu, ikhwan, saya katakan itu jauh lebih baik daripada munafik pada zaman hari ini. Kenapa? Munafik pada zaman Rasulullah itu on off. Munafiknya on off itu apa sih Ustaz? On, tahu on kan? Hidup. Off, mati. Artinya ada shift-shiftan. Kalau ketemu Nabi, shiftnya apa? Iman. Inna kala Rasulullah, ya Nabi, Rasul, Masya Allah. Rasulullah ini. Tuh. Tapi nanti kalau kemudian jauh tidak ada Nabi, ya Muhammad itu apa? Perutnya gede. Iya. Mereka menyampaikan yang menjadi sebab turunnya surat At-Taubah kan, ar-ghabu butunan. Muhammad dan teman-temannya itu orang yang paling banyak makannya itu. Itu. Tapi kalau ketemu Nabi, inna kalau Rasulullah, kamu itu orang yang Masya Allah ya Rasul. Itu munafik pada zaman dulu. Berarti apa? Mereka tidak terlalu capek. Kenapa? Kadang hidup, kadang mati. Kalau kemudian tadi yang mengatakan lebih baik daripada munafik hari ini, iyalah. Munafik hari ini mah enggak, 24 jam munafik, on terus, tidak ada off-nya. Mau di grup, mau di radio, mau di TV, mau di tulisan, tetap ngeritik aturan Allah. Kerjanya gitu tak, sudah. Bahkan kemudian gatel ya kalau tidak mengeluarkan kata-kata yang sifatnya berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Candu itu sampai Allah memberikan kayak gitu ya. Anda tidak bisa bayangin tuh hukuman apa yang sampai Allah berikan kepada orang sampai akhirnya memahami ayat yang indah saja tidak mampu, kecuali dengan pandangan negatif dan ingin mengkritik setiap ayat yang tidak sesuai dengan selenanya. Mana ada hukuman yang lebih berat daripada itu, akhi? Sebelum nanti kemudian dibenamkan di dalam neraka. Lihat aja orang-orang yang terkena dengan paham-paham liberal itu. Insya Allah kalau kita membaca di Twitternya, Masya Allah, bikin marah. Iyalah, menyesakkan dada. Kenapa kok menyesakkan dada lu? Karena sifatnya orang munafik itu yang dibenci bukan orang kafir, yang dibenci orang beriman. Mana dalilnya Ustaz? Rasul bersabda, innal mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu di antara 5 musuhnya. 1, mukmin yahsuduhum. Orang mukmin itu musuhnya 5, ikhwan. 1, mukmin yang hasad sama dia. 2, munafik yubghiduhum. Yang kedua itu munafik yang membencinya. Nabi menyatakan apa? Munafikun yubghiduhum. Munafik yang membencinya. Berarti orang munafik itu, benci banget dia. Siapa yang dibenci? Bukan orang kafir. Tapi selama antum beriman dan semakin antum beriman, antum akan dibenci. Makanya kalau antum sedang menjalankan syariat Allah, antum dan anak, ketika kita sedang berusaha menjalankan syariat Allah, kemudian kita tetap menjaga akhlak, kemudian tetap ada yang membenci kita, itu ada 2. Mukmin yang hasad atau yang kedua, dia munafik yang membenci setiap kebenaran yang antum lakukan. Itu saja sudah. Pilihannya 2 itu. Ya, misalkan antum menjalankan sunnah, ketika memelihara sunnah apapun itu, entah itu kemudian jenggot atau masalah yang lainnya. Habis ya. Tidak keras. Jazakallah. Sampai mana tadi? Oh iya. Kalau kemudian orang itu berjalan di atas panggung kebenaran, antum menjalankan sunnah, tiba-tiba ada yang mengkritik antum, padahal antum juga nggak ganggu kehidupan dia dan nggak minta rezeki sama dia ketika antum menjalankan itu. Pastikan akhi, kalau antum sudah berdiri di atas dalil yang sahih, antum sudah berusaha menjalankan akhlak yang baik, antum sudah sabar, kok antum tetap dibenci ketika menjalankan salah satu syiar sunnah, itu mukmin hasad karena bodohnya dan belum paham tentang sunnah yang antum lakukan. Atau yang kedua, di dalam hatinya sudah tumbuh benih-benih kemunafikan. Siapa musuh yang beriman yang ketiga? Kafir yuqatilunahum, orang kafir yang memeranginya. Siapa yang keempat? Ahwa tunazi'uhum, hawa nafsu yang kemudian menyeret-nyeret kita meninggalkan ketaatan. Yang kelima apa itu? Yang kelima adalah syayatin, setan yang mau menyesatkan. Tapi lihat di situ yang disebutkan oleh Nabi apa yang kedua? Munafik. Makanya perkataan mereka, Masya Allah, perkataan itu mereka menyesakkan dada. Kalau orang munafik perkataannya nggak menyesakkan dada, itu berarti bukan munafik, ataupun munafik KW, tidak munafik ori. Sifatnya orang munafik itu nyakitin orang yang beriman. Yang salah itu antum kalau bertanya, kenapa kamu kok ngomong gitu? Itu yang salah. Lu namanya kucing itu makan ikan pindang. Makanya orang munafik itu memang perkataannya menyakitkan. Mana dalilnya orang munafik itu perkataannya menyakitkan? Buka surat Al-Ahzab ayat yang 19. Al-Ahzab ayat 19, surat ke-33.
Antum tetap di situ aja. Antum tetap di situ aja. Yang lain, Al-Ahzab surat ke-33. Antum ketemu? Tidak apa-apa. Surat ke-33 ayat 19. Mereka kikir terhadapmu. Tuh, mereka kikir. Kikir itu apa? Antum perhatikan dalam tafsirnya. Kalau mereka melakukan kebaikan itu, pilih-pilih akhi. Kebaikannya satu, dilihat orang atau enggak. Makanya sholat yang paling berat dilakukan oleh mereka itu apa? Isya sama subuh. Antum tahu kenapa Isya dan subuh paling berat dilakukan mereka? Ada yang tahu kenapa? Apa? Enggak kelihatan. Pada zaman Nabi enggak kelihatan. Kalau sholat Isya itu tidak kelihatan, sholat subuh tidak kelihatan. Kalau sekarang nggak kelihatan, apalagi kelihatan. Bisa jadi mungkin sholat Isya juga sekarang. Tapi nggak pada zaman Nabi, enggak. Sudah, mereka susah melakukan kebaikan kecuali satu, ingin dilihat manusia. Atau yang kedua, ingin melakukan itu untuk mendapatkan dunia yang lebih banyak ketika melakukan itu. Itu syahatan al-khair. Cukup? Belum? Tadi bapak saya harus apa? Halo, assalamualaikum. Halo. Kemudian kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan. Tuh, kalau sudah ketakutan, tiba-tiba dia mendapati keadaan tidak sesuai dengan apa yang mereka perkirakan, ketakutan mereka. Minta maaf, itu mungkin salah satunya. Mengatakan saya muslim. Ketika pas lagi kelihatan lagi tidak ada ancaman, berani sekali saya potong-potong ya. Nah ini kayak gitu tuh. Saya tidak nyindir orang loh ya, ini cuma ngomong. Ini dalam ayatnya gitu. Ya, jadi kalau kemudian ketakutan, ya saya ini muslim, masya Allah, ya Allah, saya ini muslim. Itu mereka. Kenapa? Matanya muter-muter ya, ketakutan dia. Loh, coba apa kurang gamblangnya Allah cerita itu? Masih kurang? Masih. Teruskan. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Oh, Allah sampai mengenakan alsinatin hidatin. Atau tahu alsinah itu lisan. Hidat itu kalau antum punya yang namanya apa itu pisau tajam, itu namanya hidat, tajam banget. Allah mensifati lidahnya orang munafik sebagaimana kita mensifati pisau itu tajam. Alsinatin hidatin, tajam lidahnya. Makanya kalau ngomong siapa itu, saya potong-potong loh, kayak gitu tuh salah satunya. Ini kenapa? Bi alsinatin hidat. Makanya mereka kemudian apa? Ngatain Nabi argo bubutunan. Coba pada zaman Rasul mengatakan Nabi bahwasanya Nabi itu apa? Lupanya gede perutnya. Makanya sampai mereka berkata, nanti kita baca dalam surat Al-Munafikun, sampai mereka itu berkata, sudah ketika Rasul sedang pergi bersama para sahabat Muhajirin, lihat komentar yang mereka kasak kusuknya apa? Ya sudah, biarkan nanti Muhammad dan sahabat-sahabat itu jangan infak, jangan sedekah, biarkan mereka mati sendiri. La tunfiqu alaman inda Rasulillahi hatta yang faddu. Lihat sampai Allah abadikan itu. Redaksi kata-katanya itu Allah abadikan. Biarkan itu Muhammad dan teman-temannya itu jangan diinfak, jangan dibantu, biarkan mati bubar sendiri. Kok tajam itu? Iya, tajam, menyesakkan dada. Iya kan Allah yang menyampaikan. Jadi kalau kemudian kita mendapati ada orang munafik kok nggak menyesakkan dada, tadi saya katakan dia berarti munafiknya bukan ori, kafir. Tapi karena hakikatnya apa? Hakikatnya dia itu memang betul-betul menyakitkan dia. Ya, terus sedang mereka ingin untuk berbuat kebaikan. Ya. Makanya tadi kita katakan bahwa saya itulah munafik. Omongannya, masya Allah semacam itu. Makanya orang munafik hari ini lebih parah daripada zaman Rasul, lebih parah. Kenapa? 24 jam kalau ada ditambah jadi 30 jam, 30 jam mereka munafik. Dan mereka tidak pernah malu sungkan, ngomong tentang syariat Allah. Wah, ini syariat Allah ini tidak relevan hari ini. Biasa. Oh, ini sunnah ini tidak cocok, untuk konteksnya di sini itu tidak cocok. Ini cocoknya tidak pakai ini. Berani ngomong kayak gitu, berani. Tidak peduli di depan antum, apalagi cuma antum. Kenapa? Karena bagi mereka sudah tidak ada ketakutan. Makanya orang munafik sampai dikatakan dalam satu riwayat yang sahih, saya tidak hafal, tapi sahih.
Sampai Nabi mengatakan tidak akan tegak hari kiamat, ikhwan, tidak akan tegak hari kiamat sampai antum dapati orang munafik itu jumlahnya banyak dan orang mukmin bersembunyi di ketiaknya orang munafik. Karena apa? Saking berkuasanya munafik pada zaman itu. Apa yang kita lihat? Nampak banget. Kita aja baca lagi. Surat Al-Munafiqun baca lagi. Ayat yang kedua. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sumpah, terus mereka akan bersumpah. Mereka mengatakan demi Allah kami muslim, demi Allah, terus kayak gitu. Tidak ditanya. Kenapa? Mereka menyangka setiap ada sesuatu, mereka menyangka nyindir mereka. Enggak, kami itu muslim. Nah gitu. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasattu an sabilillah. Selesai belum yang ketiga? Bacakan ini. Dan demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir. Tuh, itu ayatnya. Jadi mereka beriman kapan? Mengucapkan syahadat. Tapi setelah itu kufur, Allah batalkan semua perjanjian amal kepada mereka. Kenapa? Dzalika bi'annahum kafaru. Karena itu kemudian kata mereka itu kemudian telah kufur setelah mereka itu beriman. Artinya apa? Wes rayap-rayap tok itu amal ibadahnya. Kenapa? Karena semua kebaikan yang pernah mereka lakukan tidak ada harganya. Malaikat rokib tidak bisa nyatet. Kenapa? Karena kemudian di situ ada virusnya sampai kemudian malaikat rokib tidak bisa mencatat kebaikan mereka. Kenapa? Sudah terhapus dengan virus yang kemudian menghinggapi iman mereka sampai rusak. Makanya Allah kemudian menganggap apa mereka? Kafir setelah mereka beriman. Yang mengatakan Allah loh ya. Nah, terus kemudian apa? Lanjutkan itu. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkan. Kalau melihat mereka, fisiknya menawan. Loh, Allah sampai mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, kamu terpesona. Bukan hanya tersepona, terpesona. Terpesona dengan fisik-fisik mereka itu. Masya Allah. Berarti fisiknya sampai membuat orang mukmin itu terpesona. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka itu memperhatikan fisik. Sampai kemudian kita lihat, Masya Allah, terpesona kita fisiknya itu. Jadi bukan biasa, tidak biasa lah. Mungkin kalau antum gitu ya, tidak semua orang terpesona dengan penampilan aneh dan antum. Lewatin itu tidak ada yang lihat gitu. Tidak, orang-orang munafik itu terpesona. Allah yang menyampaikan tuh dibuka aja samuhum. Ya Masya Allah fisiknya mereka itu enak dilihat, fotogenik kalau dalam bahasa foto. Ya, fashionable, apalagi itu orang Jakarta. Eye catching. Itulah kemudian orang itu dibuka aja samuhum. Selesai? Belum. Lanjutkan. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Tuh, kalau ngomong pinter, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau sudah ngomong, pinternya luar biasa. Kamu pasti mendengarkan. Orang munafik itu diberikan kekuatan ngomong, nulis. Tapi semua omongan mereka dan tulisan mereka itu hanya bermuara satu, mencabut anak dan antum dan orang yang beriman supaya tidak percaya sama kitabullah dan sunnah. Itu saja intinya. Itu saja muaranya, supaya kita itu tidak percaya sama kitabullah dan sunnah, supaya kita ninggali suudzon sama syariat, suudzon kepada sunnahnya Nabi dan tidak menerima itu. Intinya itu. Tapi bahasanya lembut. Dan mereka itu dari dulu dari sejarah pintar mengelola berita. Pada zaman ketika Umar sampai itu Aisyah itu, ibunda Aisyah dituduh berzina loh, sampai gempar kota Madinah. Padahal penduduk Madinah itu orang mukmin, sebagian penduduk surga. Saking pintarnya orang munafik untuk mengelola berita. Sampai ada sahabat yang tergelincir untuk ikut menuduh. Iya, siapa? Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit. Mistah bin Usasah itu kerabatnya Abu Bakar. Harusnya masih saudaraan dengan ibunda Aisyah, masih. Hasan bin Sabit tukang syairnya Nabi loh. Dua-duanya ini kemudian dijilid ini. Kenapa? Karena termasuk menuduh ibunda Aisyah berzina tidak bisa mendatangkan bukti. Padahal kejadiannya kan sederhana, akhi. Kejadiannya apa? Saat itu Nabi pulang dari Ghazwatul Banil Mustalik, peperangan tanpa kontak fisik, pulang. Kemudian ibunda Aisyah kehilangan kalung, turun dari kemudian tandu, dicari. Lah pasukan ini kembali ke Madinah tanpa merasa di dalam tandu itu tidak ada ibunda Aisyah. Ya. Kemudian akhirnya Pak Ibunda Aisyah duduk, dibuka cadarnya.
Kenapa? Karena istrinya Nabi semuanya bercadar. Maka kemudian bapak dari belakang itu kemudian munculnya Umayyah. Siapa itu? Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini siapa, Ustaz? Sofwan bin Mu'attal ini adalah salah satu sahabat yang menurut satu riwayat dia itu bagian penyapu untuk membersihkan apa yang tertinggal, dititahkan oleh Nabi. Karena Nabi itu strategi perang, komandan perang terbesar dalam sejarah itu Nabi. Makanya cepat kan? Tidak lama merontokkan Romawi, tidak lama merontokkan Persia itu. Didikannya Rasul itu semua komandan-komandan militer besar dalam Islam, Khalid bin Walid, bukan Napoleon Bonaparte, Khalid bin Walid, kemudian Ubadah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu Napoleon, tidak tahu tentang para sahabat komandan-komandan besar, apalagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Antum kalau baca bagaimana strateginya beliau, Masya Allah, luar biasa. Kapan-kapan kita baca. Kita kembali tadi. Makanya kemudian akhirnya Rasulullah itu menyuruh Sofwan bin Mu'attal di belakang. Lah ketika melihat Ibunda Aisyah kemudian di situ, dia tahu kenapa Ibunda Aisyah buka cadar. Kok tahu itu Ibunda Aisyah? Dia tahu sebelum ayat hijab turun, dia sudah pernah melihat Ibunda Aisyah. Lalu tidak ada kalimat yang diucapkan Sofwan bin Mu'attal kecuali satu, kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu wa anakha rahilatahu. Diarahkan itu ontanya, dinaiki. Siapa? Dinaiki oleh kemudian Ibunda Aisyah. Tidak ngobrol, ikhwan. Tidak ngobrol. Kok ketinggalan? Iya, tadi nyari kalau terus malah pergi. Oh gitu ya Bunda ya. Iya. Alhamdulillah kamu datang. Tidak ada pembicaraan sama sekali antara Ibunda Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal, dan Sofwan bin Mu'attal ngerti itu ibundanya, ibunda dalam iman. Tidak ada kalimat yang ucap. Kalau antum baca tafsir, tidak ada satupun ucapan yang keluar kecuali satu kalimat al-istirja, itu tak yang keluar. Tapi ketika sampai di Madinah kan selesai kan? Oh ketinggalan diambil sama Sofwan bin Mu'attal, selesai. Itu bagi orang yang beriman, selesai. Tidak bagi orang munafik. Oh, kasakusu Abdullah bin Ubay melihatin itu, membesarkan itu, dan akhirnya sampai gentar kota Madinah. Coba, padahal kota Madinah separuhnya penduduk surga loh, coba. Saking pintarnya orang munafik ketika menolak kata itu kayak gitu, akhi. Makanya kalau hari ini kita melihat ada masyarakat yang menjadi korban atas kemunafikan ketika mereka menjadi mukallid dalam nifak, antum jangan benci kalau dia itu jadi korban. Kenapa? Dia belum paham. Kenapa? Pinternya munafik zu'ama tadi, pinternya munafik yang menjadi pembesar tadi, itulah pinter-pinternya mereka untuk nipu. Makanya kemudian apa? Jangan kemudian buru-buru dihujat dulu. Kenapa? Bisa jadi mereka kayak gitu karena belum paham. Sampai ketika gempa, lihat Allah memberikan pendidikan saat itu apa? Allah tidak turunkan Quran selama 1 bulan, akhir. Allah tidak turunkan Quran selama 1 bulan. Padahal Nabi itu nunggu itu ketika sudah mulai keadaan itu kemudian mulai banyak bertanya-tanya, benar atau enggak sih, benar atau enggak, semuanya gitu. Padahal awalnya mereka yakin itu, mereka yakin sama kesucian Ibunda Aisyah, ya. Itu kemudian akhirnya apa? Akhirnya kemudian itu yang terjadi apa? Allah tahan ayat itu sampai 1 bulan, fala bisa syahron, sampai 1 bulan tidak diturunkan ayat. Setelah 1 bulan baru diturunkan ayat. Apa pelajaran yang diberikan? Di situ kita mendapati Nabi tidak pernah ngomong apapun kecuali dengan wahyu. Baru setelah turunnya surat An-Nur 12 sampai 24, nah itulah baru kemudian terjawab. Makanya makanya Syiah ini kalau baca Nur itu kelewatan. Makanya mereka tetap nuduh apa? Ibunda Aisyah berzina. Kenapa? Ya keturunannya Abdullah bin Ubay, orang Syiah itu. Makanya tetap kan sampai hari ini menuduh apa? Ibunda Aisyah, orang Syiah itu nuduh Ibunda Aisyah itu pezina. Coba sampai sekarang, Masya Allah. Namanya orang nuduh ibu kita pezina kok kita diam, ya tidak bisa diam, maaf ya. Kalau kamu nuduh saya kemudian saya punya anu, saya masih bisa sabar. Tapi nuduh ibunda saya berzina itu tidak main-main. Nah itu kemudian itulah orang munafik, pintar banget. Dan munafik itu kemudian ternyata hari ini kita kayak melihat film diulang kembali oleh Allah. Makanya kalau antum baca ayat per ayat, saya lagi buat diagram itu, ayat-ayat yang berkaitan munafik itu, ya banyak itu. Kita ini kayak ngelihat film yang terjadi pada zaman Nabi terulang persis ini. Wih, kayak film putar kembali. Munafikan itu. Dan itu termasuk apa? Rayap yang merusak kehidupan umat. Cepat. Tidak tersisa. Dan mereka kekal di dalam neraka. Apa itu munafik? Itu sifat-sifatnya dan yang lain. Insya Allah kita
bahas dalam pertemuan kita beri. Poin yang kedua belum selesai. Insya Allah dan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi yang kedua itu apa? Yang amal yang kedua itu adalah kemunafikan. Ya, dan di antara sifat munafik itu yang paling penting, dia benci Allah, dia benci Rasul, dia benci kitab, dia benci sunnah. Dia senang kalau orang kafir menang, dia sedih kalau orang kafir itu kalah. Itu tandanya orang munafik. Barakallahu fikum. Inilah yang kita jelaskan. Sudah mau menjelang maghrib, barakallahu fikum, saya masih ada kajian habis maghrib. Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah tidak ada. Nah, sudah mendekati mau maghrib. Semoga Allah memberikan kesempatan kita nanti bertanya pada poin berikutnya, insya Allah. Insya Allah, kawan, nanti buka-buka bulan depan itu bisa habis asar. Doain jalannya itu kita sambil berdoa. Nanti kemudian waktunya lebih panjang, kita bisa pertanyaan. Khair, insya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.